Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Perkenalkan, saya sendiri adalah Ustadz di TPQ Al-Huda. Nama saya Malik Abdul Aziz, tempat tinggal di Kandangan. Untuk kesempatan pada hari ini saya ingin menyampaikan dengan judul pentingnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Diingat bahwasanya Islam itu mengajarkan umatnya bahwasanya untuk hormat dan patuh serta taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Karena birrul walidain itu merupakan salah satu akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam Al-Qur'an itu memerintahkan untuk hormat. Hormat yang dimaksud adalah hormat kepada kedua orang tua. Maka kenapa kok hormat dan patuh pada orang tua itu ditempatkan di bawah iman, sedangkan iman itu percaya pada Allah itu. Dan sebagaimana yang tergambar dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Yang artinya kedua orang tua kamu itu adalah bapak dan ibu dalam setiap kegiatan, terutama perihal penting tentang menuntut ilmu, terus berjihad atau memulai usaha baru. Itu tentunya sangat penting meminta ridho dari orang tua terlebih dahulu. Sangat penting karena berkah Allah itu sangat beriringan dari ridho orang tua. Yang dimaksud adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua. Itu hadis riwayat Baihaqi. Dan ada juga larangan mengatakan dari dikutip surat Al-Isra ayat 23 itu bahwasanya harus berbakti atau birrul walidain kepada orang tua, dan jangan sampai hukukul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, yang disampaikan jangankan mengatakan enggak mau atau nah, itu merupakan sangat-sangat tidak boleh. Seorang anak itu tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua. Bahkan ungkapan lelah atau kekecewaan dilarang, seperti hal kecil ya, misalnya tentang misal disuruh beli ini, misal beli minyak kayu putih, misal bilang itu sudah dilarang oleh agama, baik ajaran Islam. Yang saya sampaikan di sini yaitu ada contoh 4 adab anak kepada orang tua itu menurut ajaran kita, ajaran agama Islam. Wajib setiap anak itu berbakti kepada orang tua. Diingat-ingat, digarisbawahi, wajib. Karena menerapkan akhlak atau adab yang baik itu merupakan suatu keharusan bagi kita semua. Yang pertama, taat kepada orang tua selama, ini digarisbawahi, selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya menaati orang tua adalah wajib bagi setiap muslim. Sebaliknya, jika kalian durhaka kepada orang tua, itu merupakan perbuatan yang sangat dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu tentang birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan hukukul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Yang
dimaksud itu adalah jika kalian sebagai anak muslim atau santri maupun di pondok, TPQ dan dimanapun, jika kalian itu sudah durhaka kepada Allah, maka Allah sangat-sangat tidak suka atau benci, bahkan dosa besar jika kalian melakukan seperti itu. Dan yang ketiga adalah bertutur kata yang sopan, ramah kepada orang tua. Yang keempat adalah itu berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tua. Bahkan jasa kedua orang tua itu tidak dapat diukur oleh materi. Misalnya kalian sebagai anak atau masa depan bangsa ini, panjenengan punya mobil, punya apa, bahkan emas seperti gunung, panjenengan kasih kepada kedua orang tua, itu tidak cukup, karena materi tidak bisa diukur dengan kebahagiaan orang tua. Orang tua hanya bisa mendoakan, tetapi kita sebagai anak atau sebagai santri maupun TPQ maupun di pondok itu harus bisa membalas budi. Dalam arti membalas budi itu yaitu dengan cara kita berdoa. Jika orang tua panjenengan misal sudah tiada atau meninggal atau mendahului panjenengan, ya maka itu kita harus mendoakan. Itu salah satu kunci sukses kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan itu sangat wajib untuk diterapkan dimanapun, anytime, anywhere, bahwasanya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua merupakan amal ibadah yang nantinya itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi itu di surat atau ayat 23 itu surat Al-Isra, bahwasanya tentang berbakti kepada orang tua itu sangat diharuskan dan diwajibkan. Yang kedua adalah apabila orang tua ridho atas perbuatan kita itu, atau perbuatan anak atau santri itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga ikut ridho. Bahwasanya sebaliknya, jika orang tua itu murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ikut murka kepada diri kita sebagai anak. Dan yang ketiga adalah di dunia, bahwasanya ganjaran bakti kepada kedua orang tua tentunya sangat diluaskan atau dilapangkan rezekinya. Dan yang kedua dipanjangkan umurnya, dan semuanya segalanya itu sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang terakhir adalah jika di akhirat itu ganjaran berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.